Bunda Rita Riwariwi Semarang Jakarta karena harus merawat bundanya. Setelah 200 meter, belok kanan. Mahmat, aja ngono ta. Saya buku adene. Belok kanan. Jadi terpaksa dibawa. Cerdas apa? Ndak sing kate nyemplung laut semono tronone mlorot-mlorot pasang mlorot. Kok iso ngono lho. Yo ambek kono ya. Pak lah, menang Lombok kok. Masih full Mas Rahman. Belok kanan. Begini lo kamu. Iya ya. Nanti digigit, Mi. Setelah 300 meter, belok kiri. Itu dihapus itu jadi muter-muter. Muter-muter. Belok kiri. Nah, itu. Lalu putar balik. Suruh belok kiri, putar-putar balik. Gimana ceritanya? Kita putar cari kanan kiri. Kanan kiri. Setelah 100 meter, belok kiri. Meter belok kiri lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, indahnya silaturahmi ya. Alhamdulillah pada sore hari ini saya bisa bersilaturahmi ke Bang Ipul ya. Tentunya beliau senior kami saat waktu di pondok, dan kebetulan saya sama Bang Ipul sama-sama dari Jayapura ya Bang ya. Siap, dan Jayapura sama-sama. Tadi kami sempat ngobrol sama Bang Anwar ya. Ya. Bang Ipul tuh seangkatannya dengan almarhum Bang Hadi ya. Ya, betul. Betul. Artinya kalau melihat sekilas ceritanya, waktu berangkat dari Jayapura, Bang Ipul, Bang Hadi sama Bang Kamal bareng ya? Ya, tiga orang. Kamal, S. Alia, Bang Ipul sama Bang Hadi Sanawiyah. Langsung sama-sama di P2 ya Bang ya? Sama-sama di P2 waktu itu. Siap-siap. Tentunya kalau saya tadi sudah sekilas menginformasikan kepada seluruh alumni Tebuireng, tapi mungkin lebih afdolnya mungkin Bang Ipul bisa menyampaikan ke teman-teman alumni Tebuireng. Siap, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman IKPT yang saya banggakan, saya Muhammad Saiful, alumni Tebuireng di angkatan tahun 86. Jadi 1986 itu kami dari Papua, atau dulunya adalah Irian Jaya, itu 3 orang, yaitu saya sendiri, ditambah kakak saya namanya Kamal Aswad, ditambah dengan Nur Hadi. Ini kami bertiga, saya 2 yang masuk di MTS, kemudian yang satunya kakak saya masuk di Alia. Dan pertama kami ditempatkan di kamar P2 di situ bersama dengan teman-teman Jakarta ya, Tamrin Yadi, kemudian ada Haji Fikri Haikal, kemudian ada Bang Fatullah. Ya kan tuh. Jadi kita Bang Fatullah itu seangkatan sama Bang Kamal. Sama dengan Bang Kamal. Jadi di situ. Nah, sampai dengan 98 artinya kami selesai dengan selesai MTS, masuk Alia masuk di kuliah, tapi memang kita bagi. Artinya karena dari Papua ini 3 orang, sehingga kita coba untuk berbagi. Saya ambil di Fakultas Tarbiyah, kemudian kakak saya ambil di Fakultas Dakwah. Berarti Bang Kamal juga lanjut ya? Ya, lanjut sampai kuliah selesai. Jadi Bang dia Nur sampai Hadi juga sama? Sama, cuma Nur Hadinya tidak melanjutkan di Tebuireng, tetapi melanjutkan di Uncok di Yogyakarta. Karena awalnya pengen masuk di Sanawiyah Alia. Sanawiyah Alia. Jadi kalau di sini satu lettingan saya ya yang Alia itu dan kuliah yaitu Mas Halim atau Pak Halim ya. Oh, Halim ya. Pasuruan. Ya, Pasuruan. Kemudian dengan Saifullah. Nah,
Itu kita mulai dari bawah ya, artinya dari MTS sampai dengan alias sampai kuliah itu masih melanjutkan itu. Itu yang saya ini termasuk ya Mas Malik, ya itu yang kita masih. Kalau Cak Yasin atas ya? Kalau Cak Yasin di atas saya. Artinya dia sama dengan Bang Kamal ya. Artinya kayak misalkan yang satu ratingan dengan Bang Kamal itu juga salah satunya kalau nggak salah yaitu Cak Agus Maulana. Cak Agus Maulana. Itu satu angkatan ya, karena sama-sama di Alia pada saat itu ya kan kayak gitu. Jadi itulah kondisi saya, dan memang kita tinggal di Ngelaban. Ketika ada liburan ya saya di Ngelaban sini ya. Teman-teman ketika memang ada kegiatan-kegiatan silakan. Kediamannya Pak Yai Mustaqim ya. Ada Cak Takim. Ya. Kemudian Pak Yai Mustaqim Syafi'i juga posisinya kan di Bendet. Nah, di situ. Jadi arahnya ke sana, dan teman-teman rata-rata saya lihat teman-teman banyak yang mengambil di daerah Ngelaban. Alumni Tubir sini cukup banyak yang di sini. Iya. Cuma ada beberapa yang saya memang kemarin dapat informasi dari warga di sini, mereka ada hijrah di Yain Fathul Muluk, dan memang saya tahu ada beberapa teman-teman yang nama-namanya saya kenal, tapi saya tidak tahu kalau beliau-beliaunya itu adalah orang dari Ngelaban. Nah, ini kita sudah jadi tahu ya, nanti saya akan komunikasikan kepada teman-teman untuk ya paling tidak kita bisa bersilaturahmi, kemudian kegiatan-kegiatan IKPT ini kita coba untuk jalan lah, syiar itu harus bisa ada gitu. Jadi selama ini karena zaman dulu kita kan tidak ada HP ya, tidak ada medsos, tidak ada apapun, cuma hanya pakai hanya pakai surat-suratan. Paling cepat itu ya kita paling cepat kan waktu itu pakai Telegram ya. Telegram. Pengiriman uang saja kita masih pakai Wesel. Kemudiannya masih agak lama kan gitu. Nah, sekarang ini alhamdulillah ketika sudah masuk medsos ini, saya pikir ini media yang untuk bisa merangkul kita semuanya, kebersamaan kita ada. Nah, mudah-mudahan dengan adanya ini kemudian teman-teman saling kita kontak, di nomor kontak kita ada. Saya memang ada di dalam grup IKPT legendaris, kemudian juga di alumni Tebuireng saya ada di situ. Mudah-mudahan kita bisa terus bersua. Ketika teman-teman nanti ada ke Jayapura, ke Papua, jangan sungkan-sungkan, kontak saja. Saya siap untuk menemani teman-teman. Kalau di Jombang, di sini misalkan main, kemudian untuk cari tempat tinggal tidak ada, monggo silakan. Rumah saya di sini, ketika saya tidak ada di sini, akhirnya rumah ini kosong, tidak ada yang jaga. Jadi monggo silakan yang mau ke sini, silakan. Tempat saya bisa digunakan dengan teman-teman alumni, ya mau keluarga, mau rombongan apapun silakan. Intinya saya siapkan tempatnya, tapi untuk yang lain-lainnya silakan teman-teman mencari. Terima kasih kita ucapkan tuh Bang Ipul. Bang Ipul tentunya yang ingin saya tanyakan Bang, tadi saya juga sudah nanyakan juga ke Bang Anwar. Waktu itu kalau tidak salah angkatan pertama yang dari Jayapura Bang, itu angkatannya ya masuk Bang Ipul, Bang Kamal sama Bang Hadi ya. Iya, betul. Sempat tadi disampaikan cerita kenapa memilih mondok di Pondok Pesantren Tebuireng. Itu salah satunya sih katanya karena waktu itu orang tuanya Bang Hadi itu kan asli Jember. Iya, betul. Terus sempat mencari pondok, ternyata informasinya di Tebuireng, yang paling bagus. Kalau dari Bang Ipus ini gimana ceritanya Bang? Jadi memang awalnya kan kita ketika lepas dari MI di Jayapura itu memang saya cuma hanya niatnya adalah pengen masuk di pondok. Betul. Nah pada saat itu memang di Jayapura itu sangat dikenal sekali dengan pondok pesantren Gontor. Betul. Jadi memang awalnya itu kami ingin ke Gontor, tetapi memang agak sulit untuk masuk ke sana karena tes untuk baca tulis Al-Quran itu kita memang sama sekali bisa membaca, tetapi secara menulis apapun itu tidak. Sehingga pada saat itu memang kita tidak bisa masuk ke sana. Ada ditaruh di filial ya. Ikut tesnya. Jadi filialnya itu ada di daerah Madiun. Nah, karena kebetulan Aji saya di mana waktu itu Bang? Di Gontornya situ ya, di Ponorogonya apanya itu pada saat itu. Nah, karena kebetulan orang tua saya sendiri almarhum Haji Amir ini kan beliau adalah Rois NU di Irian Jaya pada saat itu, Papua. Sehingga
Kemudian ditanyalah dengan Pak Haji Paijan almarhum bahwa ketimbang ini ya karena kita warga Nahdien, alangkah lebih baiknya dan itu pondok yang akan terbaik kayaknya di Tebu Ireng. Nah, kemudian kita bergeser langsung ke Jombang, ke Tebu Ireng, dan alhamdulillah pada saat itu diterima langsung oleh Pak Kiai Yusuf Hasim. Nah, karena beliau lihat di situ, kemudian karena ada rekomendasi, artinya rekomendasi yang dibikin dari PWNU Irian Jaya yang menyatakan bahwa 3 anak ini adalah yang tinggal di Jayapura dan ingin masuk ke pondok Tebu Ireng untuk mengenyam pendidikan keagamaan, sehingga diterimalah saya dengan Yai Yusuf Hasim pada saat itu. Beliau kemudian biaya-biaya itu juga kami mendapatkan pengurangan pembiayaan ya, karena diperhatikan dan memang pada saat itu saya langsung diserahkan, kalau waktu itu masih ada Bang Kasman. Iya. Masih Bang Kasman ya, Bang Kasman Jakarta. Betul. Sehingga saya dari situ kemudian diserahkan ke para senior pada saat itu, ada Pak Yai Karto Fakih, ya, betul. Kemudian ada beberapa Pak Usman, betul, yang disuruh untuk memberikan belajar dengan baik, karena memang kami dari Papua pada saat itu memang yang namanya tulisan pego saya tidak ngerti, betul, apa itu pego seperti apa, begini tulisannya, oh seperti ini, terus kemudian apa itu mubtada, khobar, kan isim, dan apa ini kita nggak tahu sama sekali, blank pada saat itu. Ya? Makanya semuanya Bang. Ya betul, juga, karena kan memang harusnya masuk di sekolah SP dulu kan, seperti itu. Jadi makanya jadi di sore hari itu saya diajarkan, waktu itu kita masih di sekolah SP. Yang dulu yang sekarang ini jadinya rumahnya Bunyai ya. Yang jadi kamar mandi sekarang dari situ. Betul. Itu di situ. Jadi setiap sore hari saya dan malam pada selesai jam belajar itu kan jam apa ya, jam 8 ya. Nah, itu kita diajar ke situ, dan beberapa ada teman-teman dari komplek C yang juga saya juga lupa nama-namanya, beliau-beliau itu yang mengajarkan saya, termasuk dengan teman-teman yang Pak Halim, Mas Halim. Ini kita sama-sama, dan alhamdulillah ya dari situlah akhirnya kemudian ya saya mendapatkan berkahnya luar biasa. Memang Tebu Ireng ini sangat luar biasa. Kami dari 3 orang yang pulang dari Papua, artinya dari Tebu Ireng, alhamdulillah semuanya diterima oleh masyarakat dengan baik. Kemudian penempatannya juga alhamdulillah kita bagi-bagi. Kalau saya di Pemda Kota Jayapura sebagai guru dan juga kepala sekolah. Kakak saya yang Kamal Aswad ini, beliau posisinya di Kerom, di Kabupaten Kerom, menjadi dia memberikan amanah sebagai kepala seksi Pendis ya. Jadi Pendis dan Bimas Islam kalau di kabupaten ya. Kalau kota memang dia ada terpilih. Agama ya Bang ya. Ya, jadi dia 2. Jadi dia Bimas Islam dan juga pendidikan. Jadi ya Bimas Islamnya tentang masjid dan lain-lainnya dia tanggung yang urus, kemudian pendidikan juga urus. Jadi kalau di kota ya itu akan terbagi, artinya Pendis sendiri, Bimas sendiri. Kemudian Nur Hadi sendiri juga sama pada saat itu di Kanwil. Awalnya penyuluh, kemudian karena punya kemampuan yang cukup luar biasa, apalagi juga punya IT yang bagus, akhirnya ditarik jadi perencanaan. Tetapi ya Allah memang berkehendak lain, mungkin sayang kepada yang bersangkutan, sehingga teman kami Nur Hadi di tahun 2021 ya, antara 2001 2022 kena COVID, dan kemudian beliau sudah kembali sehat, sebenarnya sudah kembali normal, sudah sehat, tetapi karena ada penyakit bawaan gula ya, diabetes dan lain-lain, itu yang kemudian membuat terkenanya lebih parah, dan akhirnya beliau meninggal. Tetapi kami dari 3 orang yang pertama membuka, artinya yang pertama itu kita ya, kalau nggak salah emang Bang Gamal, Bang Sepul sama Bang Hadi ya. Ya betul. Setelah itu lanjut habis itu Anwar, kemudian ada beberapa ya, termasuk yang di P2 siapa lagi Bang? Yang di P2 itu ada Tanto ya? ada siapa yang ada namanya tinggi yang putih apa Bang? Jadi ada Abdul Torano, ada Taufik, kemudian ada yang tinggi siapa sih ya? Chandra. Ada Chandra, kemudian ada lagi Pak Arif Albani ya. Albani. Nah, ini yang sekarang ada di Purwokerto ya. Kemudian ada anaknya Pak Ustadz Kiai Ramli, yaitu Rustam Ramli. Kemudian Rusdin Ramli. Ini ada tiga orang yang juga ikut bergabung, tetapi memang
kita pada saat kembali ke Jayapura karena memang sudah artinya sudah jalannya masing-masing sudah ditetapkan, sehingga yang ada di Jayapura ya tinggal saya sendirian, kemudian teman-teman ada di kabupaten kota, tetapi termasuk tidak terlalu jauh. Siapa namanya yang Torano itu Abdu sama itu kan Abdu ya, Abdu jadi Abdu Torano tinggalnya di kabupaten Jayapura. Abdu Torano tinggalnya di Sentani. Dinasnya di Kerom ya. Betul, dinasnya dia di Kerom. Jadi dia sama dengan Amalnya, sama-sama jadi di Pengadilan. Yang Taufik Torano Serui awalnya dia ditempatkan dulu sama-sama di Kota Jayapura ya, di Pengadilan Agama, tapi setelah itu diangkat kepala pengadilan di Serui. Ini yang kemudian juga sama dengan Anwar. Jadi ada kan di Bintuni boleh tarik ke Manokwari, dan sekarang alhamdulillah ya itulah berkahnya Tebu Ireng ya, berkahnya IKPT lah. Ini sekarang bisa tembus. Ya kita bisa bayangkan orang dari Papua tiba-tiba bisa tembus di Jombang itu kan. Tadi itu Bang luar biasa ya. Apa saya sempat ngobrol sama Bang Anwar tentang arti berkah atau barokah tadi itu ya. Ya, barokahnya luar biasa, karena saya bilang sama Adik Anwar ini bahwa kayaknya kita agak sulit, apalagi orang melihat kita yang ada di Papua itu kan mungkin dipandang sebelah mata ya. Tapi saya yakin bahwa kita memang dari zamannya Mbak Hasim, Mbak Yusuf Hasim, kita memang dididik menjadi pemimpin. Masya Allah. Ya, jadi menjadi pemimpin artinya kita semua ini yang ada di Tebu Ireng itu memang tidak ada jadinya anak buah, kebanyakan kayak pemimpin, sehingga memang sudah disiapkan. Nah, alhamdulillah salah satunya itu yang tadi saya pikir bahwa kita agak sulit, tetapi ya alhamdulillah tembus gitu. Yang notabene-nya dari Papua, yang dari daerah-daerah pinggiran, tiba-tiba sekarang bisa ngambil posisi di menjadi waka pengadilan agama di Jombang, yang kita tahu notabene Jombang itu tidak sembarang orang untuk bisa masuk gitu. Lah ini orang-orang yang dari ini kok bisa masuk gitu. Itulah sama dengan kami, dengan kakak-kakak kami yang di sana, ya alhamdulillah. Artinya kita yang memang orang nggak mungkin melihat bahwa ini tidak bisa punya posisi, tetapi alhamdulillah ya begitulah. Artinya diberikan amanah. Saya pun juga diberikan amanah selaku ketua PCNU Kota Jayapura, kemudian juga diberikan amanah dari teman-teman diserahkan untuk sebagai wakil ketua Pergunu. Pergunu apa Bang? Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, yang ketuanya adalah Yai Asep yang di ini ya, yang di Pacet. Pacet. Mojokerto. Nah, itu. Jadi ya diberikan amanah, dan memang saya harus jalani. Izin banyak sekali jabatannya Bang ya, ketua PCNU, Pergunu. Ya, karena memang kita lihat gini, artinya memang teman-teman lihatnya begini, banyak beberapa alumni, tetapi karena mungkin dilihat adalah sanatnya mungkin dari Mbak Hasim, sehingga teman-teman yang ada di Papua ini lebih, ini alumni Tebu Ireng ini yang mungkin coba didorong lah gitu. Artinya ini yang mungkin lebih pas. Itu salah satu barokahnya juga ya Bang? Salah satu barokahnya seperti itu. Karena saya pikir gini, artinya saya tidak hanya saya aja di situ, banyak santri-santrinya Mbak Maimun. Iya. Dan beliau-beliaunya itu juga lebih ini, tapi ya nggak tahu ya, mungkin dilihat kayaknya lebih senior Tebu Ireng lah ketimbang ini. Akhirnya kita lebih banyak dipakai di teman-teman dari alumni Tebu Ireng itu lebih banyak diminta untuk menjadi diamanahkan, sehingga saya di beberapa tempat diamanahkan ya. Berarti agak sulit. Kalau di Jayapura sendiri ada kota, ada kabupaten ya Bang? Ya, jadi untuk kota memang Abang kotanya ya? Saya kota Jayapuranya, kabupaten Jayapuranya memang juga ada sendiri. Kalau kabupaten Jayapuranya ini ketuanya juga ada itu dari santri-santrinya Mbah Maimun ya. Nah, itu di Kabupaten Jayapura. Ya, Kabupaten Jayapura. Di Kabupaten Kerom pun juga demikian, itu juga dari pondok dari Lamongan ya. Jadi memang sekarang yang ketua-ketua PC diambil situ, tapi memang dari sekian ketua-ketua PC memang mereka melihat bahwa saya lebih banyak didorong terus-terusan untuk ambil posisi di wilayah. Habis itu jadi ketua PWNU ya? Amin. Sebetulnya saya pikir agak berat gitu. Saya pikir sudahlah, saya coba jalani karena itu tadi. Dengan kedinasan, artinya kita terikat dengan aturan. Sebagai guru yang harus melaksanakan tugas. Kemudian diamanahkan sebagai kepala sekolah, yang mau tidak mau saya harus kontrol sekolah, harus kontrol siswa, kontrol guru. Mana Bang? SMP? Saya di kepala sekolah di SMP. SMP berapa? SMP Nurul Huda. Jadi kebetulan Nurul Huda. Nah, ini kan di Masjid Jami. Iya, Masjid Jami. Ini masjid dulu kan di Nurul Huda kan cuma ada SD ya Bang ya? MI ya. Jadi sekarang sudah ada MI, ada SMP, bagaimana ada sih sekilas SD. Bang?
Saya biasanya kan sering ke Masjid Raya, Bang. Ya. Itu kayak gimana, Bang, gambarannya sekarang, Bang? Masjid Jadi Raya, Bang? alhamdulillah untuk Masjid Raya memang itu kan masjid yang berikutnya ya. Artinya kalau kita bicara sejarah masjid ini adalah Masjid Jami, adalah masjid yang tertua. Itu Betul. dia ada di Jayapura itu pada tahun 1943. Masya Allah. Sebelum Jadi kemerdekaan, ya Bang. sebelum kemerdekaan sudah ada. Oh, 43, Itu dulu Bang, ya? masjid-masjid itu adalah tentara-tentara apa ya dari luar ya yang memang waktu itu ada di Sukarnopura. Dulu Jayapura itu namanya Sukarnopura. Oh, gitu. ini saya baru Pakistan tentara-tentara Pakistan yang kemudian bertinggal Tahun 43 di tahun-tahun itu ya. Soekarnopura pada saat Jayapura itu ya? Jayapura pada saat itu. Nah, itu dari situ kemudian akhirnya kan ada mereka membangun musola ya, membangun masjid kecil-kecil yang sekarang yang namanya Masjid Jami. Masjid Jami. Nah, itu bisa kita lihat kalau lihat sejarahnya karena di APO di belakang yang sekarang yang namanya Rumah Sakit Profita itu ada makam Habib. Itu makam-makam orang-orang lama yang dikuburkan dulu di kota Jayapura. Di APO ya, Bang? Di APO. Sebelah mana, Bang? APO apa, Bang? APO Gunung. APO Gunung. APO belakang Gunung, berarti, ya. Bang? Itu imam masjid dulu di situ juga. Imam masjidnya Jayapura Masjid itu Jami. Jami itu ditaruh di situ. APO Nah, Gunung ya? dalam perjalanannya seterusnya kemudian dipeganglah sama mbahnya Arif Albani. Oh. Yang di ini. Nah, kemudian dari situ diangkatlah anak angkatnya ayah saya untuk mengurus Masjid Jami itu. Jadi ya akhirnya sampai saat ini saya juga yang ngurus Masjid Jami. Masya Allah. Terus kemudian kita kembangkan dari masjid itu awalnya dari MI, MI. madrasah. Jadi pertama awalnya diniyah dulu, kemudian naik status jadi MI. Karena dulunya adalah guru-gurunya rata-rata adalah pegawai negeri yang tidak mungkin masuk di pagi hari, maka MI-nya dimasuk di siang hari. Nah, di pagi hari ada kekosongan, akhirnya dibuatlah yang namanya sekolah dasar SD-nya. Iya, Nurul Huda. SD Nurul Huda satunya di situ, SD Nurul Huda duanya ada di Masjid Raya. Betul. Kemudian di 95 kita naikkan lagi karena memang animo yang cukup luar biasa sehingga kita bangun SMP di tahun 95. Sebentar, kalau Bang Ipul sendiri mulai aktif itu tahun berapa, Bang? Kan masih waktu itu sampai 98, Bang, kuliah. Habis itu balik ke Jayapura gitu. Betul. Jadi saya 98 itu setelah kembali selesai dari IKH, kemudian saya kembali ke Jayapura untuk mengabdikan diri. Betul. Di Jayapura akhirnya kita urus sekolah dan juga masjid dan juga saya juga salah satu dari beberapa orang yang kita juga munculkan STAI. STAI yang sekarang ini jadi Bang, ya? Kalau Yapis itu STAI Yapis ada. Yang Bang Anwar sempat jadi dosen tuh di STAI mana? Di Yapis. Yapis kan? Kalau yang ini Abang? Al-Fatah. Jadi sama, saya juga di STAI Yapis. Ya. Dan di Al-Fatah dengan Nur Hadi kita coba untuk ini karena waktu itu kakak Kamal beliau lebih fokus dengan yang lainnya. Setelah itu baru Anwar datang, kita masukkan juga untuk jadi dosen di situ. Saya kemudian fokus di Al-Fatah. Nah, karena Al-Fatah kemudian alih status jadi STAIN, pada saat itu sementara saya juga pada saat itu ikut formasi penerimaan di Pemda Kabupaten Kerom, guru agama. Alhamdulillah keterima. Jadi saya akhirnya mengambil keputusan Tahun berapa, Bang, izin, Bang, waktu itu? Waktu itu saya diterima angkatan tahun 2003. 2003 saya diterima di Kerom. Nah, itu akhirnya saya laju. Setiap hari saya harus laju ke ASO 3. Seperti ini ya, apa namanya, Abdul Torano ya? Abdul Torano. Kalau Abdul kan enak, dia dari Sentani, kemudian lewatnya langsung Swakarsa masuk. Tapi kalau saya harus lewat Yoka. Waktu itu kan gitu kita lewat belum Yoka. belum ada apa jembatan merah ya, Bang? Betul, lewat Yoka itu kan kita wanti-wanti. Saya memang terus terang aja di Yoka itu sudah berapa kali saya ketemu orang dalam. Yang orang bilang OPM ya. Iya. Tapi alhamdulillah mungkin karena keikhlasan kita melakukan. Abang lewat Yoka, Bang? Saya lewat Yoka di tahun 2000 lewat itu. Yoka, Bang? Lewat Yoka itu kan jalannya masih sepi. Ya iyalah. Sepi. Baru itu kan hutan-hutan sagu ya. Makanya ketika pagi saya pergi, kalau pagi itu aman. Ketika pulang sore itu saya dicegat, sempat dicegat sama OPM. Lihat bahwa ini kamu siapa ya? Saya sampaikan saya guru. Dia tunjuk, lihat tas, saya kasih tunjuk ini tas saya, ini buku
pendidikan agama Islam. Akhirnya ya karena memang saya sudah siapkan rokok, karena memang mereka kan agak sudah dengan rokok. Kemudian dia cumanya ya sudah ambil rokok saja keinginannya mereka berapa, kemudian dia minta korek. Abang jalani berapa lama tuh Bang, izin Bang? Saya sampai dari 2003 sampai dengan 2015. Abang laju terus Bang? Lanjut terus Jayapura ke Arso, pulang pergi. Saya kadang lewat Yoka. Kalau misalkan suasananya lagi kurang bagus, saya rasa tidak nyaman, saya kadang putar langsung lewat Koya. Lewat Koya begitu saya lewat lebih jauh ya Bang? Lebih jauh lagi. Karena saya sih, Bang, izin Bang? Arso 3. Jadi saya harus lewatin Arso 7, Arso 12, Arso 9. Betul. Tapi kalau itu dulu jembatannya sudah ada ya. Kalau dulu jembatannya belum ada, saya harus lewat dari Swakarsa. Iya, betul. Jadi dari Swakarsa, Arso 10, Arso 14, Arso 13, Arso 5, baru Arso 3. Jadi ya makanya Abang lebih cepatan lewat Yoka tadi lewat ya, Yoka. Kalau lewat Yoka kan kita langsung turun langsung masuk Arso 4, Arso 4 langsung Arso 3. Cuma ya itu rawan kondisi ya. rawan. Iya. Saya paham juga sih memang seperti itu. Jadi memang tapi ya itu sudah artinya berarti berapa tahun Bang? 2013 ya Bang ya, Masya Allah. Ada 12 tahun ya. 12 tahun saya rewariwi, tapi ya alhamdulillah digantikan setelah saya minta pindah. Pindah awalnya saya minta di SMA 4, tapi di SMA 4 kemudian karena waktu itu saya kepala sekolah, mungkin dianggap dengan kepala sekolah SMA 4 bahwa saya ada bermasalah, padahal tidak. Saya memang pengen untuk pindah. Memang terus terang aja pada saat itu saya waktu mau minta pindah itu tidak dikasih kesempatan untuk pindah. Dari karena memang ke karena memang sangat dibutuhkan. Di situ memang kita harus berkarya, apalagi daerah baru yang dibuka, sehingga ya MUI saya juga harus urus MUI, LPTQ juga saya harus urus LPTQ. Jadi tidak ada tenaga yang artinya ada beberapa orang tapi yang cover itu kurang gitu. Nah, adanya kita itu kan dilihat bahwa ini orang yang betul-betul loyal mau bergerak. Betul. Tapi ya karena saya pikir bahwa saya ini punya 2 dapur, kalau misalkan saya harus tinggal di ini kan agak repot. Sementara kalau saya juga harus laju terus-terusan juga, ini saya juga terlalu capek. Sudah akhirnya saya itu coba berapa tahun Bang kepala sekolah, selesai kepala sekolah belum rampung, saya coba lihat ada celah, saya coba untuk pindah dan alhamdulillah saya diterima pindah, tapi di sekolah SMA 4 itu tidak diterima. Akhirnya saya kembali. Pada saat itu ada kepala sekolah namanya Pak Marsudi. Beliau kepala sekolah di SMP Nurul Huda di Masjid Jami. Karena memang rumah saya juga di situ ada. Almarhum punya rumah di situ, kita ditaruh. Akhirnya beliau sampaikan tidak usah kemana-mana. Sudahlah lebih baik kembangkan kita punya yayasan. Kembali ke tempatnya base camp. PNS tetap ya Bang ya? PNS tetap, cuma ditempatkan di sekolah di Nurul Huda Yayasan. Alhamdulillah. Kalau teman-teman di Jawa atau Jakarta kan kayaknya agak sulit ya. Iya, sulit. Tidak bisa untuk langsung dimasukkan di yayasan. Tapi kalau di pemerintah daerah khususnya Papua lebih fleksibel ya Bang ya. Akan itu. Karena kalau misalkan pegawai-pegawai negerinya ditarik, itu terutama sekolah-sekolah YPK Kristen itu juga. Betul. Emang dinamikanya di sana juga ya Bang ya. Mohon izin Bang, berarti kalau saat ini dari Nurul Huda sendiri sudah sampai apa SMA? Sampai saat ini kita baru masih sampai di SMP. Ada keinginan untuk membuka untuk tingkat SMA, tetapi memang lahan ya. Iya betul lah. Lagi lahannya yang tidak ada. Itu di mana sih Bang? Izin Bang, kan SD-nya kan kalau nggak salah sebelah mana ya? Sebelah selatan ya Bang ya. Jadi dulu kan masjidnya di bawah. Sekarang kita naikkan di lantai 3. Jadi lantai pertama itu digunakan untuk sekolah SD, tetapi yang lantai di bawah yang di bawah masjid ini itu yang dipakai untuk SMP-nya. Jadi ketika yang tadi saya bilang pagi itu dipakai sama SD untuk sampingnya, yang di tengah ini dipakai sama SMP, sementara di sebelahnya itu kan perumahan guru-guru. Betul Bang. Jadi yang di tengah ini yang kita gunakan untuk SMP, yang sampingnya SD di pagi hari. Nanti dia posisinya sampai dengan jam 12:30. Karena jam 1 itu sudah harus ganti untuk MI-nya. Karena nggak mungkin. Nah sekarang kan bermasalahnya kan adalah saat ini
kita agak sulit lagi terutama teman-teman pegawai negeri ya, karena diminta kalau bisa sudah harus melaksanakan tugas itu di pagi hari. Nah, betul. cuma ya kita masih coba komunikasi karena kita ini di bawah naungan NU, artinya ada Ma'arif. Kita coba komunikasi dengan pemerintah daerah, oke lah bisa yang penting bisa memenuhi jam sesuai dengan jumlah jam yang disiapkan oleh pemerintah. Artinya misalkan begitu harus 8 jam atau 8 jam ya begitu harus terpenuhi 8 jam kan begitu. Nah, itu yang kita jalankan. Tapi ya mudah-mudahan ke depan kita coba, memang banyak sekali dari masyarakat yang minta untuk untuk SMA-nya. Cuma ketika kita mau pindahkan ini ke luar itu agak repot, apalagi persaingan untuk sekolah-sekolah swasta itu luar biasa. Betul. Memang padat sih Jayapura. Pengembangannya pasti ke arah Kerom ya Bang ya. Iya. Kerom. Izin Bang Ipul, tadi kalau saya ngelihat CV panjenengan itu selain menjadi kepala sekolah, terus juga ketua PCNU Kota Jayapura, terus juga jadi ketua Pergunu ya Bang ya. Ditambah lagi saat ini Bang Ipul juga diamanai jadi sekretaris IKPT Papua Raya. Betul. Tentunya semuanya semata-mata kita cari keberkahan, barokah ya Bang ya. Betul. Kira-kira Bang, kalau saya boleh tahu Bang, gambaran tentang IKPT yang ada di Papua seperti apa Bang? Izin Bang. Ya, baik. Terima kasih. Dan untuk IKPT Papua Raya ini memang kita bentuk dengan beberapa di daerah-daerah, karena pada saat itu memang kita berharap ada IKPT itu tidak hanya di Jayapura, karena ada beberapa alumni Tebu Ireng itu tidak hanya bertempat di Jayapura, tetapi ada di Sorong, kemudian ada di Manokwari, ada yang juga di Biak dan lain-lainnya. Termasuk juga di Timika ada. Sehingga kita Timika ada ya Bang? Ya, Timika ada. Nah, ini yang kemudian saya coba kemarin-kemarin waktu sebelum ada pelaksanaan kegiatan di Malang. Terus kemudian kita mencoba untuk ayo kita membangun IKPT. Walaupun sebetulnya IKPT Papua waktu itu sudah ada. Saya waktu di zamannya Gus Solah itu saya sudah masukkan karena waktu itu pas kebetulan saya ada di sini, kemudian diajak sama teman-teman, ayo kita gabung untuk Gus Solah ya Bang ya. Ya, jadi waktu itu masih ketuanya Pak Doktor siapa, terus kemudian diganti dengan siapa ini saya kurang tahu namanya. Kemudian diambil dengan Mang Lukman. Oh iya. Betul. Saat itu. Nah, kemudian yang ini pada saat ini itu yang kemudian kita coba ayo kita buat, karena waktu itu memang tidak ada SK-nya. Tidak baru ada. Ini apa wacana atau rencana ya? Ya, cuma hanya disampaikan ini ada IKPT di Papua ini, tapi memang tidak ada SK yang diberikan kepada kami. Nah, yang saat ini mungkin jumlah alumninya atau salah satunya jumlah alumni yang tidak terlalu banyak. Memang kita agak repot ya, karena sebetulnya kalau kita kumpulkan itu bisa saja, cuma ya itu tadi terbagi di beberapa daerah. Nah, tapi untuk tahun ini kita coba, insya Allah mudah-mudahan kita merangkul kembali beberapa teman-teman, karena memang saya lihat bahwa cukup banyak alumni Tebu Ireng dan juga tidak hanya di lingkungan Tebu Ireng, tetapi di luar Tebu Ireng ya. Artinya mungkin yang ada di MK-nya, kemudian ada di Gus depannya IKH ini. Wali Songo. Ya ada Wali Songo, terus kemudian depannya IKH ada Gus apa ya namanya ya? Depannya IKH ya? Depannya IKH kan ada pondok Kot itu. Bukan Alakoba bukan ya? Bukan. Ada Pak Jun juga ada. Ini juga kan ada beberapa anak-anak yang sekarang juga sudah ada di sebelah juga sudah ini, jadi ya. Nanti saya coba mengakomodir data-data itu, kemudian mungkin mudah-mudahan bisa bersama-sama, sehingga ya itu tadi. Cuma ya ketika kita mau munculkan satu kegiatan dengan teman-teman ini, yang kadang kita agak sulit mengambil waktunya kapan, karena ya itu tadi Mas Soleh tahu sendiri kan kondisinya. Mungkin yang di Jayapura hanya beberapa orang, kita mau adain cuma hanya berapa, ini tidak ada gitu. Sementara yang lain ada di daerah-daerah gitu. Nah, kita mau jadikan bikin satu momen sama-sama. Tapi memang saya punya gambar kayak gitu. Saya pengen buat satu kegiatan besar di IKPT yang nanti dihadiri oleh Zuria,
dan masyayikh dari Tebuireng yang bisa hadir sama-sama. Itu saya punya keinginan seperti itu. Nah, cuma untuk saya mencari merangkul ini bagaimana untuk bisa teman-teman bisa datang ke Jayapura sama-sama baru kita bikin acara di Jayapura. Apalagi sekarang ini Papua sudah terbagi lagi menjadi 3 provinsi ya. Betul, ada Papua Tengah, kemudian Papua Selatan dengan Papua Pegunungan. Kan yang saat ini kan sudah ada Papua dan Papua Barat. Terus nah, sekarang ini dibikin 4. Jadi untuk wilayah Papua itu ada Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan. Papua Selatan ini posisinya ada di daerah Merauke. Ya, sama Timika enggak? Ya, Timika itu masuk di Papua Tengah. Papua Tengah ini nanti ibu kotanya adalah Nabire. Kemudian Papua Pegunungan. Jadi daerah pegunungan itu nanti tempatnya adalah di Wamena. Kemudian Papua Barat Daya itu yang saat ini posisinya ada di luar Sorong yang sekarang rame dikunjungi orang ya, apa namanya? Raja Ampat. Oh, Raja Ampat. Itu posisinya adalah Papua Barat Daya. Di situ. Nah, itu nanti akan berkembang. Nah, saya lihat kayaknya nanti teman-teman juga ketika masuk nanti ya bisa saja ketika sudah ada seperti itu membutuhkan orang-orang yang mungkin kita lihat rata-rata teman-teman IKPT ini alhamdulillah memang sangat luar biasa. Jadi biasanya sudah cepat diambil, ditarik penempatan. Nah, saya khawatir itu tadi yang kita sudah siapkan satu tempat rangkul baik-baik kemudian tapi tetap artinya saya pikir dengan silaturahim itu kita bagaimana tadi saya sempat ngobrol sama Bang Anwar juga Bang Ipul. Jujur mungkin kalau kita bilang Papua itu sangat luas ya Bang ya. Iya, betul. Untuk menjangkau dan mengumpulkan alumninya jujur relatif sulit ya Bang ya. Iya, betul. Akan tetapi dengan kecanggihan teknologi sudah barang tentu jarak itu pasti menjadi problem. Akan tetapi ada solusi yang mungkin bisa kita jalankan gitu, yaitu mungkin dengan mengadakan istilahnya online lah, Zoom lah ya. Zoom. Misalnya contoh entah sebulan sekali atau minimal 3 bulan sekali kegiatan pengajian misalnya ya Bang ya, yang mana nanti mungkin kita akan meminta tolong misalnya Gus Fahmi misalnya seperti itu kan misalnya untuk mengadakan pengajian gitu loh untuk Papua Raya. Betul. Sehingga dari situ akan muncul chemistry bahwa IKPT Papua itu ada kegiatan silaturahmi mungkin walaupun itu sementara melalui online gitu. Betul. Nanti seperti tadi Bang Iful bilang, ya kita berdoa mudah-mudahan ada satu momen kan di mana nanti IKPT Papua Raya bisa mengadakan sebuah kegiatan pengajian yang tentunya seperti saat ini Bang Iful sebagai ketua PCNU kan nggak ada salahnya pengajian itu bersandingan dengan kegiatan NU misalnya seperti itu. Betul. Apalagi kegiatan NU dihadiri oleh Duriah gitu loh. Duriah Tebuireng ya kan lebih semarak. Dan tentunya besar harapan kita alumni-alumni yang mungkin dari daerah taruhlah Manowari ataupun dari Timika bisa hadir juga. Amin. Insyaallah. Itu. Ya tentunya mungkin banyak hal yang bisa dilakukan oleh IKPT Papua, Bang Ipul, seperti yang disampaikan oleh Yai Kikin bahwa esensi ataupun dasar daripada kita ber-IKPT itu kan menjalin tali silaturahmi kan begitu. Betul. Karena dengan menjalin tali silaturahmi manfaat yang kita dapatkan sangat banyak kan gitu. Tentunya misalnya dengan kita selalu menjalin tali silaturahmi. Misalnya ada alumni yang membutuhkan ini, betul. Siapa tahu nanti ada alumni juga yang mempunyai kemampuan yang ataupun kebijakan yang bisa membantu, misalnya seperti itu. Hal-hal seperti itu yang tentunya memang menjadi concern kita bersama sih Bang Ipul. Apalagi di Papua yang notabene sangat luas ya Bang ya. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bang Anwar itu Bang Ipul. Kita bisa men-tracknya itu nggak sengaja juga gitu loh. Mungkin kalau saya sama Bang Iful, sama Bang Kamal, sama Bang Anwar, ataupun mungkin kita santri yang asalnya dari Jayapura, mungkin oke lah kita bisa saling mengenal walaupun saat ini kita nggak jadi satu, nggak jadi satu tempat gitu. Tapi kalau misalnya contoh, mohon maaf ini Bang Iful, yang asalnya dari luar Papua lah, taruhlah Jawa, yang nanti dinas di
Papua, Iya, ya kan? siap. Itu kan kita tidak tahu, ya kan? Betul. Kayak tadi Bang Anwar cerita, nggak Iya. sengaja setelah ngobrol loh, ternyata alumni ya, Iya, kayak gitu betul, ya kan? betul. Itu yang sulit karena mungkin mereka juga sangat minim gitu loh Betul. informasi bahwa di Papua sudah ada IKPT, Betul, ya betul. itu loh. Ya itulah makanya kemarin saya sampaikan sama Mas Rasul juga kita sampaikan bahwa tolong dengan adanya kita sudah diakui sebagai Betul, KPT betul. Papua Raya Betul. dengan adanya SK dan datanya kami sudah ada di pusat, artinya Betul. di KPT pusat. Ya, saya berharap ketika nanti ada kegiatan-kegiatan apapun, teman-teman yang kemudian dari alumni KPT yang kemudian ditempatkan di daerah manapun mungkin bisa dikomunikasikan kepada Sip. kami sehingga Bagus. Idenya saya bagus. ketika nanti ada apapun kita idenya coba bagus. dengan beberapa teman-teman yang di daerah-daerah itu bisa berjalan. Nah, Bagus. saya juga terima kasih udah diingatkan sama Mas Soleh terkait dengan kegiatan Zoom. Saya nanti akan coba kita membuat beberapa teman-teman. Tapi memang saat ini saya lagi mencari data-data. Artinya Iya, ada data-data. beberapa yang sudah keluar dan ada yang masih ada di pondok. Nah, ini yang kita masih mencari nomor-nomor kontaknya Betul, bisa betul. dijadikan satu komunitas Betul. untuk kegiatan silaturahim. Betul. Nah, syukur-syukur kalau misalkan nanti ada pengajian yang tadi disampaikan Betul. itu tidak hanya kita hanya buka kepada Papua Raya, tetapi juga membuka akses kepada teman-teman IKPT yang lain untuk bisa bergabung Betul, bersama-sama Bang, betul. supaya ya silaturahmi itu dari Sabang sampai Merauke itu Betul, ada Bang. gitu. Betul, Bang. Tidak hanya yang ada ini. Saya kadang juga agak minder dengan tapi saya pikir bahwa sudahlah kita punya kondisi seperti ini. Kita Betul. nggak perlu minder, Iya. tetap kita harus menunjukkan bahwa IKPT di Papua itu juga ada eksisnya. Dan tentunya gini Bang, tepatnya IKPT Presnas ataupun PW-PW yang lain mengapresiasi ya. Iya, Jujur dengan kendala ataupun mungkin problematika yang ada, bisa terbentuk aja udah bagus Bang. Iya, iya. Bisa terbentuk udah Betul. bagus. Heeh. Apalagi tadi nanti seperti yang Bang Ipul bilang akan mengadakan seperti Iya, iya. apa-apa kayak gitu. Betul. Itu lebih bagus lagi. Betul. Intinya sih sebenarnya tadi yang seperti yang tadi Bang Ipul bilang bahwa dengan adanya atau terbentuknya IKPT Papua Raya nanti mungkin seperti tadi Bang Ipul telah menyampaikan ke Haji Rasul ya kan agar bisa menginformasikan kepada mungkin alumni Tebuireng yang Iya, iya. bukan asli, bukan dari Dari Papua, betul. yang saat Yang ini dinas di ditempatkan. sana, Iya. informasikan bahwa sudah terbentuk IKPT Papua Iya, Raya. betul. Sehingga nanti mereka juga jangan segan-segan mengkontak Siap. Bang Iful Betul, kan gitu ya betul. Bang ya. Betul. Biar dimasukkan ke dalam grup IKPT Papua Betul. Raya sehingga nanti ke depannya mereka juga besar harapannya bisa bersama-sama Bisa IKPT bersama-sama. Papua Raya ya. Nah, itu yang kayak kemarin kan seperti itu juga. Jadi ada beberapa alumni yang kemudian ada keluarga-keluarganya, terutama di pengadilan agama yang kemudian ditempatkan di daerah-daerah. Nah, sehingga sempat tanya dari KPT ada, saya waktu itu sampaikan ada namanya Pak Anwar, ada di Manokwari pada saat itu. Tapi setelah dia ditaruh di Manokwari malah Anwarnya sekarang ada di lari ke Jombang kayak gitu. Tapi artinya itu yang kita Itu sempat dinamika. komunikasikan, artinya Iya. saya sampaikan kepada teman-teman kayak Iya. gitu. Nah, di samping itu juga beberapa teman-teman IKPT memang saya minta kepada teman-teman PCNU yang ada di kabupaten kota ini untuk mereka bisa dirangkul, bisa masukkan ke situ sehingga ketika Iya, ada kegiatan-kegiatan itu Betul. kita bisa Betul, sama-sama. betul. Lebih tepatnya bersinergi, Bersinergi. ya, Bang, ya. Bersinergi, Betul. betul. Mungkin untuk tahap awal ataupun bukan tahap awal aja untuk kedepannya ya nggak apa-apa kita bersinergi. Intinya kita ingin berkhidmat ya, Ya, betul. ke organisasi yang memang sama-sama berafiliasi dengan Pemerintah Tebuireng kan. Betul. Dan banyak sekali ya, Betul. Bang Ipul ya. Betul, Masya betul. Allah. Banyak yang tadi kita diskusikan sama Bang Ipul dan tentunya banyak hal yang menjadi perhatian bagi kita bersama. Dan saya sebagai junior Bang Ipul terima kasih ya Bang Ipul ya, sama-sama. atas masukannya juga. Ya, baik, makasih. Dan tentunya bagi kita semua dan untuk kemajuan IKPT Papua Raya ya Bang ya. Insya Allah. Siap. Mungkin Bang Ipul kira-kira ada yang ingin disampaikan Bang Ipul kepada seluruh alumni Tebuireng dimanapun berada, izin Bang? Ya baik, terima kasih. Jadi sekali lagi kepada teman-teman alumni saya
Harap ketika memang ada satu kegiatan apapun jangan sungkan-sungkan untuk menyampaikan kepada kami, dan ketika ada beberapa teman-teman atau para alumni yang mungkin sana keluarganya ditempatkan di daerah Papua atau apapun, silakan mengontak kami. Mudah-mudahan kami juga bisa mengambil bagian, bisa membantu teman-teman para keluarga yang ditempatkan di daerah Papua. Betul. Dan untuk saat ini saya juga berharap teman-teman IKPT Papua juga kita coba untuk bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan program-program kita. Betul, Bang. Tapi memang yang saat ini kita berharap mungkin bisa ketemu dengan Zuriah dulu. Amin. Dengan Gus Kikin. Amin. Walaupun hanya saya dan ketua ya. Betul. Karena ada beberapa teman-teman yang belum sempat bisa hadir. Paling tidak nanti sepulang kami, saya coba untuk merangkul kembali, kita komunikasikan kembali. Kemudian kontak person kita yang sudah ada di IKPT Papua Raya dan juga IKPT nasional. Ini tidak sungkan-sungkan untuk memberikan informasi kepada kami ketika ada keluarga siapapun yang ditempatkan di Papua. Silakan sampaikan, hubungi apalagi kan kantor sekretariatnya kan juga di tempatnya. Betul, ada di sekretariatnya ada di tempatnya kami, di lokasi kami. Masjid Raya ya, Bang ya. Masjid Jami ya. Masjid Jami, masjid yang tertua di Kota Jayapura. Silakan dihubungi saya, insya Allah siap. Untuk IKPT saya tetap untuk memberikan waktu seluas-luasnya untuk IKPT. Karena saya adalah alumni dari IKPT. Masya Allah. Kayak gitu. Oke, terima kasih Bang Iful. Tentunya saya berdoa mudah-mudahan Bang Iful sekeluarga dan khususnya keluarga besar IKPT Papua Raya dan kita seluruhnya keluarga besar Tebu Ireng kesehatan ya Bang ya, dan keberkahan. Oke, begitu saja dari saya sama Bang Iful. Oke, terima kasih kepada seluruh Tebu Ireng dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.